Ya, agar tidak hanya sekedar menjadi hiburan dan tontonan bagi pecinta bola publik tanah air ini, tentu saja apa yang harus kita bisa ambil dari pertandingan malam ini melawan timnas Palestina. Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola sekaligus koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Bung Akmal, selamat malam. Bung Akmal, audionya masih mute ya, mungkin bisa di unmute terlebih dahulu, Bung Akmal. Ya, selamat malam Bung Indra. Salam sepak Baik, bola. ya. Baik. Ya, Bung Akmal, mungkin kita bisa tentu saja pertandingan malam ini melawan timnas Palestina yang secara peringkat FIFA posisi 93 ini lumayan kan jaraknya dengan timnas kita yang 149. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya nanti dari pertandingan malam ini yang harus menjadi catatan penting bagi PSSI ataupun mungkin bagi pengurus timnas kita sehingga ini tidak nanti hanya sekedar menjadi hiburan dan tontonan pecinta bola tanah air. Ya, kalau kita lihat Indonesia melawan Palestina ini adalah pertandingan untuk memperbaiki ranking FIFA Indonesia yang saat ini berada di 149. Kalau kita bicara ranking misalnya jauh sekali memang dengan Palestina 93, kita 149, ada 53 digit jaraknya antara Indonesia dengan Palestina. Tapi Indra, di pertandingan malam hari ini saya justru meyakini Indonesia bisa menang. Setidaknya ada 5 hal yang bisa membuat Indonesia menang di pertandingan malam hari ini. Yang pertama adalah Indonesia main di kandang sendiri dan tiket sold out, di mana dukungan publik akan sangat membantu Indonesia untuk bermain maksimal. Apalagi sejarahnya Indonesia pernah menang 4-1 melawan Palestina pada 22 Agustus 2011 di Stadion Manahan Solo. Ketika itu gol dicetak oleh Haryono dan Christian Gonzalez serta brace dari Bambang Pamungkas. Nah, modal ini yang kemudian bisa menjadi pelecut motivasi untuk melakukan hal yang sama di pertandingan pada malam hari ini. Yang kedua adalah Sintayong memanggil seluruh pemain terbaiknya, bahkan pemain-pemain yang dia pilih termasuk 8 pemain keturunan dan naturalisasi yang dibawa. Ada Elkan Bagot, Jordi Amat, Said Patinama, Sandy Walsh, kemudian ada Mark Locke, ada Stefano Lillipali, dan yang kedua pemain baru Ivan Jenner serta Rafael Struijk. Artinya kalau ini semua dimainkan, ini akan menjadi sejarah di tim nasional Indonesia. Kita diperkuat 8 pemain keturunan dan naturalisasi dalam satu pertandingan. Kemudian yang ketiga, sebelum dilanjutkan Bung Akmal, maaf ya, saya potong sebelum dilanjutkan supaya lebih clear bagi yang awam tentang sepak bola juga. Jadi pertandingan malam ini soal menang kalah itu mempengaruhi peringkat FIFA langsung otomatis atau tidak? Betul, sangat mempengaruhi. Karena itu Indonesia wajib menang di pertandingan kali ini. Lain hal ceritanya dengan nanti kita melawan Argentina pada 19 Juni 2023, karena melawan Argentina ini bisa dibilang sebagai fun games karena secara moral dan juga secara kekuatan Indonesia jauh di bawah dari Argentina. Tapi kalau melawan Palestina sejatinya walaupun rankingnya agak jauh, ini ada potensi kita bisa menang karena sejarahnya kita juga pernah menang melawan Palestina. Dan kalau kita bisa memenangkan pertandingan ini, kita mendapat tambahan 2,5 poin untuk di ranking FIFA, dan ini akan bisa mempengaruhi ranking kita bisa naik ke 147 atau 148. Oh, naik satu peringkat lah kalau misalnya menang malam ini. Betul. Begitu ya. Minimal naik satu peringkat ya. Iya, dan kalau kita lihat ini kan kemudian kalau kita lihat pertandingan ini tadi kan 2 baru saya sebutkan. Yang ketiga kan di mana kita ini Sintayong punya rekor cukup bagus main di kandang ya di Indonesia, di mana dari 10 laga Sintayong menang 6 kali, kemudian 4 kali imbang. Artinya belum pernah kalah Sintayong di Indonesia ketika membawa timnya bermain melawan tim-tim lain. 2 kali menang melawan Timor Leste, 2 kali menang melawan Kuratau, kemudian sekali menang melawan Kamboja, dan juga melawan Lebanon. Nah, ini yang kemudian akan dijadikan senjata. Yang terakhir adalah bahwa Palestina datang dengan kekuatan yang bukan kekuatan terbaiknya saat ini, di mana ada 6 pemain yang harus absen. Makrom Dabot pelatih tidak bisa membawa Oday Dabah, kemudian Sajid Doul, Naim Abu Aker, dan Jonathan Castilana yang pernah bermain di PSIS Semarang. Jadi hanya mengandalkan Muhammad Rashid yang saat ini pernah juga bermain bersama Persib Bandung. Dan satu hal yang paling menarik adalah Palestina datang ke Indonesia dengan membawa 1 pemain Israel.
yakni Atta Jaber yang merupakan warga negara Israel yang kemudian pindah status keluarga negara menjadi warga negara Palestina. Nah, ini modal yang sangat bagus buat kita untuk bisa meraih poin, apalagi wakil presiden dari Federasi Sepak Bola Palestina, Susan Dabi, mengatakan bahwa ini pertandingan bukan bicara menang kalah, ini pertandingan persahabatan dan persaudaraan. Artinya ada kode dari Palestina, kita kemungkinan bisa main dengan nyaman dan bisa memenangkan pertandingan. Artinya garis bawahnya bagi Indonesia ini menjadi penting karena bisa memperbaiki ranking FIFA, walaupun naiknya satu ranking saja ya, satu peringkat saja. Sementara bagi Palestina bukan itu tujuan utamanya, begitu ya? Betul, betul. Dan Palestina menganggap bahwa ini adalah pertemuan emosional ya, di mana Palestina dan Indonesia punya hubungan yang cukup baik. Ketika Indonesia merdeka, Palestina bersama Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, dan saat ini Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina, bahkan sampai rela gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia hanya untuk membela Palestina. Nah, ikatan emosional ini yang kemudian disebut oleh Susan bahwa tim nasional Palestina datang ke sini bukan untuk mengalahkan Indonesia, tapi ini adalah pertandingan persaudaraan dan persahabatan. Dalam tanda kutip, menurut saya ini ada kode dari Palestina. Kemungkinan Indonesia bisa menang di pertandingan ini, walaupun Palestina punya catatan yang cukup bagus. Selama setahun terakhir mereka tidak pernah kalah melawan lawan-lawannya. Menang 1-0 melawan Mongolia, kemudian 5-0 melawan Yaman, 4-0 melawan Filipina, dan 2-1 melawan Bahrain. Artinya ini juga Indonesia harus hati-hati juga, jangan sampai kemudian jemawa dengan apa yang disampaikan oleh manajemen tim nasional Palestina, sehingga kemudian tidak mampu menunjukkan permainan terbaik, terlalu percaya diri, ini bisa menjadi senjata makan tuan. Ya, Bung Akmal, tapi saya lebih tertarik atau lebih concern untuk membahas tentang bukan soal emosionalnya antara Indonesia dan Palestina ya, tetapi bagaimana pertandingan persahabatan ini dari sisi meningkatkan ranking ataupun tidak bisa tetap diambil manfaatnya. Yang menarik begini, ketika tadi Anda sebutkan Palestinanya akan datang dengan tidak semangat untuk dalam konteks misi utamanya bukan soal menang kalah, lalu datang dengan tidak formula terbaiknya, tadi nama-nama Anda sebut ya, tidak ada pemain seperti Oday Dabak, Sajed Gul, Naim Abu Aker, Musab Al-Bata, dan lain-lain. Artinya mereka bermain tidak dalam formula yang ideal, maksudnya tidak formula yang selama ini mereka memenangkan pertandingan. Nah, sementara bagi lawannya kan ini jadi pertandingan yang tidak maksimal, sementara Indonesia disebutkan, Anda juga menyebutkan itu, bahwa ini akan menjadi cerminan kekuatan timnas kita menjelang kalau tidak salah Piala Asia ya. Piala Asia pada 2023 yang akan digelar di 2024. Artinya ini nggak tergambarkan dong kekuatan sebenarnya kita nanti seperti apa? Ya, ini kan momentum buat Sintayong untuk menyatukan pemain-pemain pilihannya, karena kita lihat bahwa tim nasional kita sekarang kan warnanya ada dua warna, ada warna pemain asli lokal Indonesia, ada kemudian pemain yang baru dinaturalisasi. Dan tadi bahkan saya sebutkan ada 8 pemain. Nah, ini kan perlu disatukan dalam sebuah tim yang kompak, yang solid, sehingga tidak ada secara psikologi tidak ada dikotomi antara pemain lokal dengan pemain yang baru saja dinaturalisasi atau pemain keturunan yang baru jadi warga negara Indonesia, sehingga kemudian bisa main sebagai sebuah kekuatan. Nah, ini yang kemudian akan digunakan oleh Sintayong untuk pertandingan malam hari ini melawan Palestina, adalah menyatukan kekuatan yang ada saat ini plus tentunya mengincar kemenangan. Karena dengan kemenangan kita akan bisa naik ranking kita di FIFA. Sementara sebenarnya Palestina kalaupun kemudian kalah, rankingnya juga tidak akan terlalu jauh untuk turun, mungkin menjadi 95 atau 94 dari saat ini 93. Ya, oke, Bung Akmal, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Kita lihat semoga timnas kita mampu bermain secara optimal, meskipun tadi lawannya datang tidak dengan kekuatan penuh, tapi paling tidak ada manfaat yang bisa kita ambil, mempersiapkan diri kita tentu saja sebagai timnas untuk bisa nanti bertarung ketika Piala Asia. Terima kasih Bung Akmal atas waktunya. Selamat malam.